Penghasilannya adalah yang diterima bulan Mei. Jadi pamannya ada yang mereka naik pangkat pada bulan Maret dan pada bulan Maret mereka sudah naik tinggi, ya di situ yang dia mengikuti gaji yang terakhir pada bulan Maret untuk THR. Untuk gaji ke-13 apa yang diterima bulan Mei itulah yang juga akan diterima sebagai gaji ke-13. Untuk THR gaji ke-13 ini tidak kena potongan iuran dan untuk PPh-nya ditanggung pemerintah dalam hal ini. Nah sekarang dari sisi anggarannya, karena tadi sudah ada juga kenaikan halaman 6, ini untuk memberikan perbandingan tahun lalu karena hanya 50% tukin termasuk TPG dan TP dosen dan tamsil guru. Total untuk THR tahun lalu itu untuk aparatur negara 11,7 triliun, gaji pokok itu 7,9, tunjangan kinerja ASN pusat itu 3,3 karena hanya 50%-nya, dan pensiunan 9,8 triliun. Sehingga total dari APBN adalah 21,4 triliun rupiah. Sedangkan untuk daerah, aparatur daerah, tadi dari mulai pejabat hingga ASN daerah itu 15,3 triliun, tunjangan profesi guru dari ASN daerah itu 2,1, dan tambahan penghasilan untuk guru ASN daerah itu sebesar 70 miliar. Sehingga total dari APBD termasuk dalam hal ini nanti yang berasal dari DAU itu adalah 17,4 triliun. Sehingga total yang dibayarkan tahun lalu untuk THR adalah 38,8 triliun rupiah. Untuk 2024 ini untuk ASN naik 11,7 menjadi 18 triliun karena tadi ada kenaikan gaji, yaitu gaji pokok dari 7,9 menjadi 8,4. Kemudian komponen tunjangan kinerjanya itu 100%, kalau tahun lalu hanya 50%, sehingga total untuk tukin ASN pusat itu 6,82 triliun. Dan untuk pensiunan, karena ada kenaikan pensiun tahun 2024 ini, maka ada kenaikan untuk THR-nya dari 9,8 tahun 2023 menjadi 11,65. Untuk belum mas, iya iseng banget ini, iya terus belum tabelnya, iya iya terima kasih sudah kembali ke jalan yang benar. Untuk APBD yang 2024 tadi ya, untuk perbandingannya dibanding 2023, untuk aparatur daerah kalau tahun lalu 15,3 ini 16,7, tunjangan profesi gurunya dari 2,1 menjadi 2,3, dan tambahan penghasilan untuk guru ASN daerah dari 0,07 ke 0,04. Ini tadi untuk daerah itu tadi untuk tukin komponennya tergantung dari kapasitas fiskal daerah yang sampai disampaikan oleh Pak Mendagri. Sehingga total untuk APBD dalam THR adalah 19 triliun. Total keseluruhan pembayaran untuk THR pusat dan daerah akan mencapai 48,7 triliun yang akan dibayarkan dalam 2 minggu ke depan, mulai 2 minggu ke depan. Untuk gaji ke-13, komponennya dibandingkan pada slide ini, totalnya 38,8 triliun, sama tahun ini akan naik menjadi 50,8, di mana yang pusat naik dari 21,4 menjadi 29,7 triliun rupiah. Ini karena untuk tunjangan kinerjanya tadi 100% dan ada kenaikan gaji pokok terutama untuk ASN pusat dan daerah. Untuk yang daerah tadi dari 17,4 tahun lalu triliun rupiah menjadi 21,1 triliun rupiah, sehingga total yang akan dibayarkan pada bulan Juni untuk gaji ke-13 dari APBN dan APBD adalah 50,8 triliun rupiah. Ini yang kita harapkan akan meningkatkan daya beli. Saya juga berharap untuk para ASN ya, kalau menggunakan dan membelanjakan
adalah untuk produk-produk dalam negeri untuk mendorong ekonomi lokal supaya ini benar-benar bermanfaat. Tadi telah disampaikan ya bahwa untuk THR, PN dan gaji ke-13 itu dalam hal ini komponennya dan siapa-siapa penerimanya sudah disampaikan oleh Pak Mendagri dan Pak Menpan, jadi saya tidak ulang kembali. Saya berharap ini nanti akan bisa betul-betul mendorong dan memperbaiki perekonomian melalui daya beli dari ASN, TNI, Polri, pensiunan. Lini masanya untuk halaman 10 langsung. Pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Yang kedua adalah janda adalah istri sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang meninggal. Kemudian yang ketiga adalah duda. Duda ini adalah suami yang sah menurut hukum dari pegawai negeri wanita atau penerima pensiun pegawai wanita yang meninggal dunia dan tidak mempunyai istri lain. Yang keempat adalah anak. Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan menurut undang-undang negara dari pegawai negeri, penerima pensiun atau penerima pensiun janda atau duda. Yang digarisbawahi di sini adalah pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Untuk jaminan hari tua menjamin kehidupan masa purna bakti. Untuk penghargaan di sini adalah baru mempunyai nilai apabila diberikan tepat waktu dan tepat pada penerimanya. Next. Di dalam Undang-Undang 11 tahun 1969 di sini adalah beberapa manfaat pensiun yang terkait nanti apabila PNS untuk mengusulkan atau mengajukan pemberhentian ini ya PNS-nya. Di sini untuk manfaat pensiun ada beberapa terdiri dari program pensiun, kemudian juga hak pensiun ya. Jadi yang PNS yang benar-benar mendapatkan hak pensiun. Dari jenis di sini untuk usulan pensiun seperti misalnya adalah untuk meninggal dunia, kemudian juga ada APS ya, yang memang masih tertuang di Undang-Undang 1969. Jadi artinya memang dia sudah memiliki masa kerja 20 tahun dan sudah usianya masa kerja PNS-nya adalah 50 tahun. Kemudian juga ada yang mendapatkan pensiun untuk pemberhentian mencapai BUP gitu ya. Jadi minimal dia masa kerjanya adalah sudah 10 tahun. Untuk yang reorganisasi dia sama ya 50 tahun dan 10 tahun untuk masa kerjanya. Sedangkan untuk uzur tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Aminah sudah detail ya, saya hanya mengulas sedikit aja. Di sini juga minimal kalau untuk uzur adalah minimal PNS-nya adalah 4 tahun sudah bisa diusulkan untuk mendapatkan hak pensiun. Kemudian untuk pensiun BUP di sini manfaatnya adalah yang bisa didapatkan seorang PNS adalah untuk manfaatnya adalah dihitung dari 2,5% dikali gaji pokok terakhir dikali masa kerja. Itulah nanti yang akan didapatkan oleh PNS ya setelah dia memasuki BUP untuk didapatkan Pemprov untuk penerimaan bulanan ya yang nanti didapatkan setelah BUP. Untuk maksimal dari besarnya gitu ya Pemprov adalah 70% jika masa kerjanya memang sudah melebihi 30 tahun dan minimal adalah 40% dari masa kerja tidak boleh kurang dari gaji pokok yang terendah. Untuk yang pensiun janda duda di sini adalah manfaatnya 36% ya dari gaji pokok terakhir PNS dasar hukumnya, kemudian dari minimal 5% dari gaji pokok yang terendah juga. Kemudian sifat pensiun di sini adalah diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai juga penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Sedangkan untuk pembiayaan pensiun untuk saat ini masih dibebankan pada APBN ya, jadi kita masih sistemnya adalah PSYGO ya, belum bisa seperti yang mungkin kabarnya itu adalah ingin dibayar full gitu ya, tetapi untuk sekarang masih kita menggunakan PSYGO. Untuk iuran pensiun di sini nanti ada rinciannya yaitu dari pensiun bisa terdiri dari 4,75%, kemudian THT-nya adalah 3,25%. Nanti ada untuk rinciannya yang lebih detail lagi. Untuk manfaat janda atau sudah tewas di sini adalah manfaatnya adalah
72% dari dasar pensiun, artinya dari gapok terakhir PNS yang diusulkan atau sudah mendapatkan rekomendasi tewas gitu ya untuk ahli waris yang ditinggalkan. Untuk manfaat pensiun orang tua di sini adalah apabila seorang PNS itu masuk kategori tewas gitu ya, maka nanti dia single, tidak mempunyai ahli waris, maka apabila mendapatkan rekomendasi tewas, berarti untuk ahli warisnya akan jatuh ke orang tua gitu ya. Jadi nanti ada perhitungannya, jadi dari gapok terakhir dikali 72% dikali 20%, itulah nanti yang didapatkan untuk orang tua apabila untuk menjadi ahli waris yang PNS-nya yang single atau sendiri ya, tanpa istilah belum menikah ya, itu punya anak. Next. Ya, ya. Kemudian tadi ada rincian yang sudah disinggung di depan tadi. Jadi nanti iuran yang setiap bulan mungkin kita dipotong ya 100% itu, dan 10%-nya itu nanti untuk dibagi, yaitu adalah 4,75% untuk dana pensiun PNS, kemudian untuk THT-nya adalah 3,25% untuk taspen ya, dan untuk BPJS-nya itu adalah 2%. Itulah nanti akan diterima oleh PNS selama aktif ya, untuk dikirim ke taspen untuk dipotong seperti itu. Next. Besarnya pensiun pegawai ya, besarnya pensiun pegawai adalah 2,5% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan pensiun pegawai maksimal ya 70%, minimal 40% dari dasar pensiun. Jadi nanti kita bisa menghitung apabila saya kapan nih pensiunnya, dari rumus ini juga sudah terlihat ya. Berarti nanti saya dapat pempoknya sekian gitu ya, dari rumus tadi 2,5% kali gapok terakhir kali masa kerja kita. Jadi belum tentu nanti seorang PNS apabila saya sama masa kerjanya atau diangkatnya sama, belum tentu pas pempoknya itu mendapatkan jumlah yang sama dengan mungkin teman seangkatan kita ya, seperti itu. Ya, next. Oh ya, sebelumnya lagi maaf. Ya, yang untuk 70% bagi PNS yang cacat karena dinasnya, ini nanti ada ketentuannya apabila seorang PNS gitu ya diusulkan karena uzur, tetapi dia karena dinas, nanti untuk usulan pensiunnya mendapatkan 70% ya dari gapok terakhir. Pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan tentang gaji. Next. Nah, selanjutnya adalah pensiun janda atau duda. Apabila PNS atau penerima pensiun meninggal, maka suami atau istri atau istri-istri ya dalam kurung yang telah terdaftar berhak menerima pensiun janda atau duda. Kemudian jika tidak ada istri atau suami yang terdaftar, maka istri atau suami yang ada pada saat meninggal berhak menerima pensiun ya. Jadi artinya sepanjang dia terdaftar meskipun lebih dari satu istri, itu nanti bisa kita berikan ahli waris ya, untuk diberikan untuk pensiun PNS yang mempunyai lebih dari satu istri. Ya, next. Untuk pensiun bagi anak di sini adalah apabila PNS atau penerima pensiun meninggal dan tidak mempunyai istri atau suami yang berhak menerima, maka diberikan kepada anak-anaknya. Jadi artinya misalnya pensiunnya itu adalah pria gitu ya, kemudian dia tidak ada pasangan tapi tidak punya anak, itu bisa diberikan ya untuk ahli waris jatuh kepada anak. Oke, next. Ya, pihak yang berhak menerima pensiun janda atau duda di sini tadi sudah kami sebutkan, jadi bisa nanti untuk anak jatuh ke anak ya, atau bisa juga nanti jatuh ke istri, suami atau anak. Nah, untuk pensiun apabila ahli warisnya jatuh ke anak, itu nanti dipastikan bahwa anak tersebut adalah belum berusia 25 tahun ya. Jadi artinya masih, apabila dia kuliah gitu, nanti juga harus dilengkapi dengan surat keterangan kuliah bahwa anak tersebut memang di bawah 25 dan masih kuliah gitu ya sampai saat ini, itu bisa juga menjadi ahli waris untuk anak. Kemudian juga tidak mempunyai penghasilan sendiri, artinya anak tersebut belum bekerja, kemudian juga belum menikah ya, atau belum pernah menikah. Ya, jadi pastikan untuk ahli waris anak itu kita sudah melihat syarat-syarat yang memang sudah ditentukan seperti itu. Nah, untuk
yang menerima untuk istri atau suami ya di sini nanti pastikan istri atau suami anak yang telah terdaftar. Pendaftaran lebih dari satu istri atau sepengetahuan istri yang telah terdaftar. Kemudian juga anak yang didaftarkan adalah anak yang berhak menerima pensiun dari perkawinan yang telah terdaftar atau anak dari suami atau istri yang telah terdaftar. Jadi artinya yang resmi gitu ya secara negara. Kemudian juga pendaftaran istri atau anak dilakukan dalam waktu setahun sesudah perkawinan atau kelahiran. Next. Ini adalah dokumen nanti ya, atau misalnya usulan untuk proses pemberhentian pensiun PNS. Di sini adalah syarat-syarat apabila usulan pensiun itu yang mendapatkan KPP dan yang tidak mendapatkan KPP. Nanti juga bisa terlihat ya, saya usulannya KPP atau enggak nih seperti itu gitu ya. Nanti dokumen dilampirkan adalah pertama adalah DPCP. Nah, DPCP ini nanti bisa diunduh dari CSN ya, kemudian juga ada SKCPNS dokumennya. Kemudian juga ada SKPNS, kemudian ada pastikannya juga ada dokumen SK pangkat terakhir, kemudian juga ada SKP 1 tahun terakhir, kemudian ada surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin ya tingkat sedang atau berat 1 tahun terakhir. Dan ini tertuang di Perban 2 tahun 2018. Kemudian juga ada yang selanjutnya adalah surat pernyataan tidak pernah menjalani proses pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Nah, bedanya dengan yang tidak mendapatkan KPP di sini adalah tidak istilahnya melengkapi untuk yang surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. Selanjutnya, yang untuk selebihnya itu adalah sama. Next. Ya, ini adalah salah satu dokumen yang penting ya, yang penting untuk proses kita PNS untuk mengajukan pensiun PNS, di mana form ini adalah kita bisa unduh melalui CSN dan nanti mungkin calon pensiun atau yang menjelang BUP ini dia bisa meng-cross check datanya apakah memang sudah sesuai gitu ya dengan yang terkini yang yang memang valid ya, yang nanti akan data inilah yang menjadi proses untuk pencetakan pertek ya, yang untuk pengusulan pemberhentian pensiun PNS ya. Jadi jangan sampai nanti setelah calon pensiun mendandatangani ternyata masih ada kesalahan. Jadi mohon nanti di cross check ya berkali-kali mungkin ya oleh calon pensiun untuk dicek kembali baik dari sisi nama, dari tanggal lahir, dari jabatan, kemudian terutama di ahli waris ya itu sangat penting. Kemudian juga alamat setelah pensiun, masa kerja juga, instansi gitu ya, dan golongan pendidikan kita kalau memang belum valid itu bisa nanti di cross check untuk diupdate ya kembali. Nah, setelah sesuai, mungkin nanti harus ditandatangani oleh YBS dan juga oleh pimpinan dan untuk kita unggah ke aplikasi CSN. Next. Selanjutnya adalah alur proses CSN ya. Jadi nanti untuk alur ini memang kita karena sudah menggunakan aplikasi digital, mungkin nanti calon PNS yang akan memasuki BUP tadi kan sudah 15 bulan kita boleh gitu ya mengajukan usulan pemberhentian. Nanti bisa dilapor ke ke pengelola kepegawaian untuk disampaikan bahwa saya tahun depan pensiun dan dilengkapi dokumen-dokumen sesuai memang yang ada di sistem ya. Kalau memang di aplikasi kan hanya 6 atau 7 dokumen saja, tetapi untuk instansi mungkin bisa lebih atau mungkin ada akte, ada KTP atau ada KK pendukung lainnya itu nanti bisa ditanyakan langsung ke pengelola kepegawaian. Tetapi untuk di aplikasi kita hanya 6 dokumen saja yang memang tinggal di verify oleh instansi sebelum diinput melalui CSN, langsung nanti di-approve oleh instansi untuk diteruskan ke aplikasi, baru nanti apabila sudah sesuai untuk dikirim by sistem ke BKN untuk diajukan perteknya. Nah, setelah kita verify di tim BKN, kemudian nanti akan ditandatangan oleh pimpinan secara digital. Lanjut untuk proses SK pensiun nanti akan dilanjutkan oleh instansi gitu ya, by sistem juga. Jadi tidak perlu lagi sekarang kita harus ke BKN atau ke kantor regional, cukup dari sistem kita bisa memantau, bisa memonitoring apakah usulan pemberhentian kita itu sudah sudah ACC atau ada BTS atau ada TMS-nya, itu nanti kita bisa pantau dari sistem. Dan ini sangat memudahkan ya dari aplikasi, sehingga mungkin instansi juga bisa mencek ya setiap hari mungkin atau setiap saat usulan yang memang sudah dikirimkan ke BKN. Ya. Next.
Ya, ini adalah dokumen yang tadi juga sudah disinggung. Jadi kita mungkin yang perlu untuk ke aplikasi atau mungkin untuk pemberhentian ke CSN ini adalah DPCP ya kan. Tadi data penerima calon pensiun ini sangat penting sekali ya karena untuk data ini yang akan mewakili ya untuk akan tercantum di Pertek maupun di SK. Jadi harus memang benar-benar di cross check berkali-kali ya, pastikan bahwa data itu sudah benar dan sudah paling yang terkini. Kemudian juga SKCPNS, ada SKKP terakhir, SKP 1 tahun terakhir, super tidak pernah dijatuhi hukdis ya, kemudian juga super pidana. Dan ini juga memang apa hal-hal yang penting ya yang untuk diunggah di aplikasi CSN. Hal-hal lain ya, ini yang memang harus perlu diperhatikan karena pelayanan kita memang sudah one day service. Jadi sejak 1 Januari 2023 kita sudah launching ya untuk CSN dan alhamdulillah semua instansi pusat maupun daerah sudah langsung ya menggunakan CSN dan ini dampak positifnya banyak sekali ya. Jadi pelayanannya juga cepat. Kemudian juga instansi tidak perlu lagi harus ke kami gitu. Jadi kita cukup melihat dari sistem itu sudah terpantau progres yang memang diusulkan gitu ya terkait pemberhentian yang memang dari instansi ya seperti itu. Dan di sini memang untuk layanan terkait CSN ini adalah yang perlu diperhatikan mungkin adalah instansi agar dapat inventarisir PNS yang akan masuk ke BUP. Jadi dari CSN itu kan bisa nanti diunduh ya untuk nominatif. Kita bisa melihat setahun ke depan siapa-siapa sih PNS kita yang akan pensiun itu bisa di download ya untuk datanya. Kemudian juga untuk PPK didorong agar segera menetapkan SK pensiun. Jadi sampai saat ini memang ada masih keterlambatan ya. Jadi mungkin prakteknya sudah selesai, tetapi untuk SK-nya masih ada proses sehingga ada keterlambatan ya mungkin PNS untuk menerima untuk bulanannya gitu ya setelah dia menjelang pensiun. Dan ini juga harap dicek secara teliti dan lengkap. Kemudian untuk jika terdapat BTS atau TMS agar segera menindaklanjuti sesuai dengan catatan pada CSN. Terkadang kita juga ada arahan pimpinan apabila memang BTS mohon segera langsung direspon atau segera dilengkapi gitu ya apabila ada kekurangan dokumen. Jadi sehingga untuk proses pemberhentian kita bisa tepat waktu ya. Jadi tidak terlalu lama ada di instansi. Next. Ya, ini adalah surat pernyataan yang mungkin nanti bisa ada di Perban 2 tahun 2018. Ini juga salah satu syarat untuk dokumen yang harus diunggah melalui aplikasi CSN untuk usulan pemberhentian pensiun PNS. Ya, next. Ini juga ada untuk surat pernyataan ya tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan nanti akan ditandatangani oleh pimpinan pegawai setingkat eselon 2 ya. Jadi wajib ya harus juga diunggah di aplikasi CSN. Ya, next. Ya, mungkin ini adalah layanan Direktorat Pensiun. Jadi nanti apabila ada terkait untuk mengkonsultasi gitu, kita ada layanan terkait untuk permasalahan ya pemberhentian pensiun PNS. Dan ini akan juga mempercepat ya untuk proses percepatan layanan terkait pemberhentian dan nanti bisa dari instansi ataupun mungkin untuk konsultasi ya terkait permasalahan pensiun. Demikian, terima kasih. Untuk paparan mungkin kita bisa sharing diskusi ya untuk terkait permasalahan prosedur pemberhentian PNS. Baik, Bapak Ibu Sobat BKN, demikian materi yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi mohon dibukakan pintu maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan layak kami berikan ke Mas Haryadi. Silakan Mas Haryadi. Baik, kami ucapkan terima kasih kembali Ibu Sri Bahniati atas materi yang dapat disampaikan. Sedikit saya coba meringkas kembali materi yang kedua. Pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Pensiun itu sendiri terdapat beberapa jenis, yaitu pensiun pegawai, pensiun janda duda, pensiun anak, serta pensiun orang tua yang diberikan dengan syarat, kriteria, serta persentase manfaat sesuai peraturan perundang-undangan. Baik, Bapak Ibu Sobat BKN,
kita memasuki sesi tanya jawab atau diskusi. Pada sesi pertama, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah disampaikan pada slide itu. Kami juga telah merangkum beberapa dari pertanyaan-pertanyaan yang sama. Nanti untuk mempersingkat waktu, dapat langsung dijawab oleh narasumber kita. Baik, untuk pertanyaan pertama, ini mungkin saya tujukan kepada Ibu Aminah terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, usia pensiun bagi PNS, apakah dimungkinkan usianya kurang dari 50 tahun? Ini dari TP 11 tahun 2017. Mohon dapat dijelaskan. Mungkin yang dimaksud ini adalah yang terkait dengan APS ya belum memasuki batas usia pensiun ya. APS, apakah pemberhentian dan hormat ya? Mungkin yang dimaksud. Pertanyaan di sini adalah bagaimana apakah usia kurang dari 50 tahun itu dapat memperoleh hak pensiun. Silakan Ibu Aminah bisa dijawab. Baik, Mas Haryati, saya akan mencoba menjawab terkait pertanyaan apakah dimungkinkan usia kurang dari 50 tahun untuk mengajukan pensiun. Jadi, sekarang ini kita masih menggunakan Undang-Undang 1169 untuk yang mendapatkan hak pensiun usia 50 tahun, masa kerjanya 20 tahun. Itu Mas Haryati yang kita yang masih kita pakai Undang-Undang 11 tahun 1969. Baik, berarti untuk pemberhentian dengan hormat ya, baik KPS atau PDH ataupun hukuman disiplin itu dapat diberikan hak pensiun apabila telah memenuhi usia 50 tahun dan memenuhi masa kerja sebagai PNS 20 tahun. Ya, seperti itu Bu ya. Baik, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Ini mungkin kepada Ibu Sri Fatmiati ya. Saya bacakan, di Undang-Undang 11 tahun 1969, anak yang menjadi ahli waris adalah anak kandung atau anak yang disahkan oleh undang-undang. Apa yang dimaksud anak yang disahkan undang-undang dan bagaimana mekanismenya terkait hak waris? Apakah anak angkat dapat dimasukkan ke dalam sebagai ahli waris? Silakan Bu Sri Fatmiati. Ya, baik Mas Haryadi, untuk pertanyaan bagus sekali ya. Ini paling sering ditanyakan ya terkait untuk ahli waris anak. Memang untuk saat ini anak yang termasuk ahli waris adalah yang memang sah ya dari perkawinan PNS ya, suami atau istri seperti itu. Jadi memang anak kandung yang sah gitu ya. Nah, di sini memang banyak sekali ada di pertanyaan apakah anak angkat yang disahkan itu termasuk gitu ya ahli waris ya. Kalau bunyi dari Undang-Undang 11 ini memang tidak termasuk ya untuk anak angkat meskipun sudah sah secara negara diakui untuk diangkat gitu ya. Jadi untuk yang kepegawaian untuk yang usulan pemberhentian ini memang masih anak kandung yang memang dari orang tua dari PNS. Seperti itu Mas Edi. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, ini saya tujukan kembali ya ke Ibu Aminah. Pertanyaannya adalah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Bab 6 Pasal 21, pegawai ASN mendapatkan hak pensiun. Dan jadi pertanyaan, apakah P3K mendapatkan hak pensiun? Silakan Ibu Aminah ya. Dijawab. Baik Mas Haryati, memang di aturan Undang-Undang 20 tahun 2023 itu belum mengatur untuk hak pensiun bagi pegawai P3K. Jadi sementara ini untuk pegawai P3K Oh baik,
Terima kasih Bu atas jawabannya. Jadi intinya untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sampai saat ini itu belum mendapatkan hak pensiun ya Ibu ya. Ya. Ini mungkin karena dikarenakan peraturan dari Undang-Undang ASN yang mengatur program pensiun baik peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan itu belum mengatur terkait program jaminan pensiun bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Baik, saya lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Ini saya ajukan kembali mungkin ke Ibu Sri Fatmiati. Syarat mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian. Ibu, bagaimana syaratnya? Apa seseorang PNS ketika pensiun itu mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian? Baik, silakan dijawab Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mas Haryadi untuk pertanyaan terkait PNS yang mendapatkan KPP. Di sini memang tertuang ya di PP 12 tahun 2002. Jadi untuk kenaikan pangkat pengabdian itu memang kalau dia masa kerja PNS-nya adalah sudah lebih 30 tahun itu dipastikan dia mendapatkan KPP masa kerja PNS 30 tahun ya. Tetapi apabila seorang PNS itu masih memiliki di antara 20 sampai 30 gitu ya, itu nanti syarat dia mendapatkan KPP adalah pastikan dari KPP terakhirnya itu adalah sudah 1 tahun gitu ya, baru dia bisa mendapatkan KPP. Tapi kalau misalnya ada PNS, oh saya masih di bawah 20 tahun nih gitu, tapi udah di atas 10 tahun. Berarti itu nanti dari syarat harus dia pastikan KPP terakhirnya adalah sudah 2 tahun ya untuk bisa mendapatkan KPP menjelang BUP. Mungkin itu Mas Haryadi. Baik, terima kasih Ibu Sri Fatmiati. Terkait dengan masa kerja PNS dan juga dari berapa tahun dalam kenaikan berapa tahun dalam kenaikan pangkat terakhir selain tidak dalam memperoleh disiplin ya. Kalau dia kena HD artinya dia tidak mendapatkan KPP terakhir ya. Jika dia ada HD disiplin. Mungkin kita masuk ke